Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sindo Pagi. Manuver dan intrik mewarnai terbentuknya 3 poros partai koalisi peserta pemilu 2024. Ya, tidak muncul begitu saja. Terbentuknya 3 poros partai pengusung Capres-Cawapres 2024 itu penuh dengan drama. Sementara itu putusan MK seolah memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Pemilu 2024 sudah di depan mata. 3 poros koalisi partai politik siap bertarung memenangkan masing-masing capres-cawapres yang diusungnya. Ketiganya yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan pengusung Anies Muhaimin, Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran, serta Partai Koalisi pengusung Ganjar Mahfud. Terbentuknya 3 poros koalisi pengusung capres-cawapres 2004 itu tidak muncul begitu saja, namun penuh dengan drama. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS mendapat ujian pertama karena Nasdem meminang PKB untuk bergabung mengusung pasangan Anies Muhaimin. Langkah ini pun membuat Demokrat murka dan memilih untuk meninggalkan koalisi pada 1 September lalu. Demokrat menilai Nasdem dan Anies telah membuat keputusan sepihak dengan menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies. Sementara di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tempat PKB menjalin kerjasama dengan Partai Gerindra selama 1 tahun belakang, otomatis bubar. Gerindra pun lantas melanjutkan langkahnya bersama Koalisi Indonesia Maju dengan Golkar dan PAN di dalamnya. Tidak hanya itu, pasca hengkang dari Koalisi Perubahan, Demokrat juga memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan sepakat mengusung Prabowo menjadi baca pres. Sementara di koalisi partai politik pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 nampak solid sejak awal terbentuk. Sejak PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres 2024 pada 21 April lalu, satu persatu partai politik lantas menyampaikan dukungannya. Di antaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, dan Partai Hanura. Bicara soal kekuatan koalisi, pasangan Prabowo Gibran mendapat dukungan partai parlemen paling besar dengan 261 kursi. Tidak hanya itu, Prabowo Gibran juga mendapatkan dukungan dari partai non-parlemen, di antaranya PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI. Sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat dukungan 167 kursi, serta Partai Umat. Sedangkan Partai Ganjar Mahfud mendapat dukungan partai parlemen sebesar 147 kursi dan juga dukungan dari Partai Perindo serta Hanura. Lantas, apakah dengan banyaknya dukungan partai parlemen itu akan menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024? Permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres 2024 pada 16 Oktober lalu, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial soal batas usia Capres dan Cawapres. Dalam putusan nomor 90 tahun 2023 itu, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dalam perkara ini, 4 dari 9 hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, salah satunya Hakim Saldi Isra. Dalam dissentingnya, Saldi mengungkapkan peristiwa aneh yang luar biasa dan jauh dari batas penalaran yang wajar dalam putusan tersebut. Saya bingung dan benar-benar bingung
untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Putusan MK soal batas usia capres-cawapres itu tak ayal memantik amarah publik, lantaran dinilai syarat akan konflik kepentingan. Bagaimana tidak, putusan lembaga yang dipimpin adik ipar Presiden Joko Widodo itu seolah memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi cawapres Prabowo. Sejumlah elemen masyarakat pun beramai-ramai membuat laporan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada 24 Oktober MK pun akhirnya memutuskan membentuk Majelis Kehormatan MK atau MKMK dan melantik 3 anggota dengan Jimli Asyidiki sebagai ketuanya. Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan fakta-fakta, pada 7 November MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat lantaran terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia capres dan cawapres. Dalam amar putusannya, Ketua MKMK Jimli Asyidiki pun menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi seolah menjadi obat penawar sesaat atas amarah dan kekecewaan publik. Pasalnya, fakta Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat secara moral dan politik telah pula menjadi bukti bahwa putusan 90 bukan demi keadilan, melainkan demi memupuk kekuasaan. Secara moral dan politik, putusan soal batas usia Capres-Cawapres 2024 pun dinilai telah kehilangan legitimasi.